Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka sempat menghilang dari sosial media lantaran melakukan kunjungan kerja ke Inggris. Namun secara tiba-tiba Gibran pamer salam metal 3 jari yang identik dengan paslon nomor urut 3. Lantas apakah salam metal yang dilakukan Gibran menjadi sinyal rekonsiliasi dengan PDIP? Adapun salam metal itu dituliskan Gibran melalui akun X pada Senin 11 Maret. Dalam cuitannya, Gibran hanya membubuhkan emotikon salam metal. Tentu saja cuitan Gibran menuai tanda tanya dari netizen Indonesia. Terlebih salam metal tersebut merupakan salam 3 jari yang digunakan pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Hingga saat ini berbagai pihak yang berasumsi bahwa cuitan Gibran menjadi salah satu kode adanya pertemuan dengan PDIP. Diketahui putra sulung Presiden Joko Widodo ini tak menjalin komunikasi dengan partai berlambang banteng. Komunikasi dan hubungan yang renggang tercipta selesai Gibran menerima pinangan Prabowo Subianto menjadi cawapres. Sebelumnya Gibran mengunjungi Inggris sejak Selasa 5 Maret silam. Dalam kunjungan itu, Gibran bertemu dengan seorang diaspora teknopreneur Indonesia di Oxford, yakni Fauzan Adziman. PDIP mengaku siap membawa sejumlah bukti dan saksi untuk melaporkan dugaan kecurangan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Adapun salah satu saksi yang akan diajukan PDIP adalah seorang kepala kepolisian daerah atau Kapolda. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud yakni Henry Yosodiningrat dalam podcast dengan Akbar Faisal Uncensored mengatakan pihaknya membawa seorang Kapolda. Ia mengklaim Kapolda itu akan menjadi saksi terkait gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Di satu sisi, pihaknya mengaku tidak fokus terhadap selisih suara Ganjar Mahfud dengan paslon lainnya. Sebaliknya, Henry akan fokus pada kecurangan yang terstruktur sistematis masif atau TSM. Oleh sebab itu, tim hukum paslon 03 telah mempersiapkan bukti yang kuat. Dengan bukti itu diharapkan Hakim MK tidak membuat keputusan yang salah. Henry menegaskan bahwa bukan hal baru jika MK memutuskan melakukan pemilu ulang. Terlebih kondisi seperti itu sudah pernah terjadi di beberapa negara. Tim hukum TPN juga akan mengajukan sejumlah pakar ke persidangan seperti pakar sosiologi massa. Mantu Jokowi akan maju Bupati Sleman, Pak. Tanggapannya, Pak, sebagai warga Sleman sekarang dua-duanya, Pak. Saya bukan KPU, jadi tidak tahu. Menantu Presiden Joko Widodo, Erina Gudono dilirik Gerindra untuk dicalonkan sebagai pemilihan Bupati Sleman 2024. Paslon 03 Ganjar Mahfud MD pun memberikan respons singkat. Ganjar pun sempat memalingkan muka hingga Mahfud MD tertawa terbahak-bahak. Respons itu disampaikan Ganjar Mahfud saat ditemui di kediaman budayawan Butet Kartarejasa di Kasihan Kabupaten Bantul pada Senin 11 Maret. Disiarkan langsung dari Facebook Tribun Jogja, baik Ganjar maupun Mahfud enggan memberikan komentar lebih jauh. Alih-alih memberikan pendapat, Ganjar justru buang muka atau memalingkan wajah ke sisi kanan. Sementara Mahfud MD tertawa terbahak mendengar pertanyaan wartawan. Lantas Mahfud MD mengaku pihaknya bukan KPU sehingga tidak bisa menerima atau mengomentari keputusan tersebut. Diketahui sebelumnya Gerindra mengatakan istri Kaisang Pangarep masuk bursa bakal calon Bupati Pilkada Kabupaten Sleman 2024. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPC Gerindra Sleman yakni HR Sukaptana pada Sabtu 9 Maret 2024. Sukaptana menyampaikan salah satu nama yang muncul dari masukan internal Partai Gerindra adalah Erina Gudono. Jika Erina benar-benar maju di Pilkada Sleman, maka ia akan menambah deretan keluarga Jokowi yang terjun ke dunia politik. Demokrasi. Jangan salah artikan gerakan kekerasan ya. Ya itu orang-orang yang datang itu kan minta agar Bu Mega segera ini. Yang datang itu kan banyak yang melalui media juga banyak. Terus yang datang 16 orang guru besar itu agar Bu Mega segera memimpin sebuah gerakan perbaikan demokrasi. Jangan salah artikan gerakan kekerasan ya, itu perbaikan demokrasi. Karena kalau demokrasi kayak gini persis seperti yang dikatakan Mbak Sultan, besok orang mau jadi calon sebagai pemiluan yang punya uang dan punya hubungan dengan kekuasaan itu aja langsung. Kalau caranya seperti ini, kan Pak Yusuf Kala tuh pidato di UI itu kan gitu kan. Nah, Bu Mega membaca seperti itu juga. Jadi
masalah angket, masalah apa itu MK itu kan jangka pendek. Mungkin jangka menengahnya nanti kan menuju Oktober itu mungkin masih akan terjadi berbagai dinamika. Sempat Seperti bahas dikatakan Pak Tulus tadi kayaknya dinamika itu akan terus sempat tidak bahas begitu perkembangan karena Bu Mega itu jauh pikirannya masalah ini belum akan selesai hanya dengan angket atau MK. Sesudah itu menuju pelantikan Oktober juga mungkin akan banyak dinamika sehingga Bu Mega tidak mau buru-buru, bukan tidak mau bersikap, tidak mau buru-buru. Nah, urusan angket dan hukum MK itu didorong agar dikerjakan sebaik-baiknya dan sungguh-sungguh, dan itu bisa dilakukan tanpa harus Bu Mega turun langsung karena itu kan urusan teknis. kapan beliau akan berstatement soal Tahu makanya menunggukan. Tapi ada dorongan ke Bu Mega, ada harapan-harapan agar segera bersuara. Ya itu orang-orang yang datang itu kan minta agar Bu Mega segera ini. Yang datang itu kan banyak yang melalui media juga banyak, terus yang datang 16 orang guru besar itu agar Bu Mega segera memimpin sebuah gerakan perbaikan demokrasi. Jangan salah artikan gerakan kekerasan ya, itu perbaikan demokrasi. Karena kalau demokrasi kayak gini persis seperti yang dikatakan Mbak Sultan, besok orang mau jadi calon sebagai pemiluan yang punya uang dan punya hubungan dengan kekuasaan itu aja langsung. Kalau caranya seperti ini, jadi kan Pak Yusuf Kala tuh pidato di UI itu kan gitu kan. Nah, Bu Mega membaca seperti itu juga. Jadi masalah angket, masalah apa itu MK itu kan jangka pendek. Mungkin jangka menengahnya nanti kan menuju Oktober itu mungkin masih akan terjadi berbagai dinamika. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.